Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. 7 negara Eropa kacau gegara demo, warga menjerit harga melambung lebih tinggi. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Ini tahun depan ini yang saya incar boksit stop. Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Ngamuk semuanya. Tujuh negara Eropa turun ke jalan untuk memprotes harga pangan dan komoditas lainnya yang naik drastis gegara inflasi. Di Inggris, krisis ekonomi tersebut begitu parah, sampai-sampai mengguncang situasi politik. Alhasil, Perdana Menteri Liz Truss mengundurkan diri walau baru kurang dari 2 bulan berkuasa. Selain Inggris, 6 negara lainnya juga didera krisis serupa, membuat para warga turun ke jalan dan menjerit karena kenaikan harga. Para warga menghabiskan waktu akhir pekan lalu dengan berarak dari Park Lane menuju kompleks parlemen. Mereka mengajukan spanduk-spanduk berisi seruan untuk kembali bergabung dengan Uni Eropa demi menyelamatkan perekonomian negara. Brexit tak akan berhasil demi tagihan lebih rendah. Bergabung kembali dengan UE, demikian tulisan di spanduk-spanduk demonstran. Seperti dikutip, jika di Inggris aksi protes masih damai. Demonstrasi di Jerman berakhir ricuh dengan baku hantam antara kepolisian dan warga. Kericuan pecah ketika 13.000 warga turun ke jalanan Paris pada Selasa pekan lalu untuk meminta kenaikan upah di tengah inflasi yang membuat daya beli mereka turun. Reuters melaporkan bahwa bentrokan tak terhindarkan hingga demonstran memecahkan kaca-kaca toko. Akibat bentrokan ini, setidaknya 11 orang ditahan. Tak hanya di Paris, sekitar 107.000 demonstran lainnya yang memenuhi ruas-ruas jalan di kota berbeda di Perancis di Jerman. Demonstran menyebut di ruas-ruas jalan di 6 kota, mereka menuntut pemerintah mencari cara untuk mengurangi biaya listrik. Greenpeace Jerman memperkirakan total 24.000 orang berdemonstrasi di 6 kota besar di Jerman. Mereka mencatat 6.000 orang berdemonstrasi di Berlin, 5.000 di Düsseldorf, 5.000 lainnya di Frankfurt, dan 4.000 di Stuttgart. Jalan-jalan di Hannover dan Dresden juga dipenuhi pendemo. Secara garis besar, mereka meminta pemerintah mengatasi krisis energi dengan mencari sumber daya pengganti. Ribuan warga Hungaria termasuk guru dan siswa berbaris melalui Budapest pada hari Minggu untuk memprotes pemerintah. Meski telah mengamankan pasokan gas Rusia, demonstran menilai Perdana Menteri Viktor Orban gagal menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu di Eropa Barat, gelombang pemogokan kerja mulai terjadi di Prancis. Serikat pekerja kilang minyak dan sektor publik seperti transportasi telah memulai pemogokan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Pemogokan ini menipiskan stok bensin negara itu serta gangguan mobilisasi akibat beberapa kendaraan umum yang berhenti beroperasi. Pekerja kereta api, perawat, pelabuhan, pengacara, dan profesi lainnya di Inggris juga telah melakukan serangkaian pemogokan dalam beberapa bulan terakhir. Mereka menuntut kenaikan gaji yang sesuai dengan inflasi yang berjalan pada level tertinggi 4 dekade sebesar 10,1%. Selain itu, pemogokan baru ini dilakukan oleh pilot Lufthansa di Jerman serta pekerja maskapai dan bandara telah mengganggu penerbangan. Bergeser ke arah barat, gelombang unjuk rasa besar-besaran juga dilakukan serikat pekerja di Prancis. Mereka menuntut kenaikan upah signifikan akibat biaya hidup yang terus melambung. Sebelumnya hal serupa telah dilakukan oleh para pekerja kilang minyak sehingga menyebabkan krisis BBM di negara tersebut. Analis dari konsultan risiko Felix Maplecroft Solfers mengatakan krisis kali ini dapat menimbulkan kerusuhan sipil di Eropa. Pasalnya, para pemimpin Eropa sangat mendukung Ukraina dan berjanji atau untuk menghentikan ekonomi mereka dari minyak dan gas alam Rusia yang murah. Namun transisi dari sumber energi asal Rusia cukup sulit. Bahkan krisis diperkirakan akan memburuk pada waktu-waktu mendatang. Tidak ada perbaikan cepat untuk krisis energi dan jika ada, inflasi sepertinya akan lebih buruk tahun depan daripada tahun ini. Ujarnya dikutip Euronews dilansir CNBC. Itu berarti hubungan antara tekanan ekonomi dan opini populer tentang perang di Ukraina akan benar-benar diuji, tambahnya.